Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh istirahat semalam yang lalu. Dan pagi ini kita akan mengawali segala kegiatan kita dengan terlebih dahulu kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Nats Alkitab kita ada di ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, di dalam kita menjalani hidup kita harus memiliki tujuan yang jelas supaya kita dalam menjalani hidup ini tidak asal-asalan. Apa yang hendak kita lakukan untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita, sehingga sekalipun terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan atau yang tidak kita duga, kita tetap bisa fokus kepada tujuan hidup kita, tidak menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Untuk mencapai tujuan hidup tentunya harus ada komitmen yang kuat dan kesungguhan dalam diri kita pribadi untuk membangun diri di atas kasih karunia Tuhan. Kemampuan kita di dalam mengembangkan diri adalah dengan menghidupi kasih karunia Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, menguatkan, menghibur, dan juga memberikan kita pada waktunya kemenangan iman di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, di dalam nas ini Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar di dalam mengabarkan Injil, Timotius tetap kuat oleh dorongan kasih karunia Tuhan. Demikian juga kita harus kuat dan mampu menjalani kehidupan ini, bukan dengan janji-janji manis, tetapi karena janji Tuhan sendiri. Saudara sekalian, di dalam perikop ayat pasal ini ada 3 contoh yang diberikan yang bisa menjadi satu perenungan buat kita agar supaya kita benar-benar bisa hidup karena kasih karunia Tuhan. Yang pertama yaitu prajurit. Seorang prajurit harus memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah, dan yang terpenting adalah siap perintah di dalam mencapai kemenangan. Ketika seorang prajurit ada di dalam medan pertempuran, dia tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi, bagaimana dengan kondisi di rumah, tetapi hanya fokus bagaimana dia menghadapi lawan untuk bisa mencapai satu kemenangan. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, dan Tuhan Yesus sendirilah komandan atau panglima daripada kita semua. Hal ini menjadi inspirasi bagi kita untuk memenangkan kehidupan, memiliki sikap pantang menyerah, tidak khawatir tentang apapun. Dan satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai laskar Kristus adalah siap perintah. Dan pada setiap arahan pengajaran Tuhan, kita harus terus berserah kepada Tuhan sebagai pengatur daripada kehidupan kita. Contoh yang kedua di sini yaitu olahragawan atau kita kenal sebagai atlet. Seorang olahragawan atlet yang profesional harus tunduk kepada pelatih dan juga aturan yang sudah ditetapkan oleh sang pelatih. Maka seorang olahragawan akan selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai kemenangan. Demikian juga kita sebagai olahragawan yang senantiasa melatih diri dengan kesungguhan. Tentunya Yesus Kristus adalah pelatih kita, sekaligus memberikan kepada kita satu kepastian bahwa Dia akan melatih kita untuk belajar di dalam menghadapi kehidupan ini. Tentunya Yesus memiliki strategi dan teknik yang terbaik bagi kita untuk mencapai kemenangan. Tidak perlu kita mencari cara-cara yang tidak benar, tidak berkenan, sebab Dialah pelatih kita yang baik. Marilah kita berlatih untuk tetap setia di dalam didikan Tuhan. Kemudian yang ketiga, contoh yang diberikan adalah seorang petani. Seorang petani adalah pekerja keras
sekaligus penyabar dan mengharapkan panen yang berlimpah. Yang dapat dilakukan seorang petani adalah bekerja dengan sebaik mungkin. Namun yang memberkati pertumbuhannya adalah Tuhan sendiri. Demikian setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ada satu hal yang penting yang harus ingin saya bagikan pada kesempatan ini, bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena segala kebaikan kita. Kiranya kita terus bisa menghidupi kasih karunia Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.